Halo, perkenalkan nama saya Naomi Sitanggang dan saya berasal dari SMA YP HKBP Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai hal-hal dasar pada Microsoft Excel. Nah, nggak perlu lama-lama, ayo kita mulai. Jadi, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah cara menghubungkan atau menggabungkan satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, kira-kira caranya gimana sih? Nah, yang pertama adalah kita perlu pilih sel yang ingin digabungkan. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu sel itu apa. Nah, sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Jadi, ini ini merupakan sel. Ini merupakan sel. Ini merupakan sel. Jadi A4 itu sel, B2 itu sel, C2 itu sel. Nah, apa maksudnya kolom dan baris? Kolom itu adalah A, B, C, D, E. Sementara baris adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi perpotongan antara kolom dan baris ini itulah yang disebut dengan sel. Nah, jadi gimana cara menghubungkannya atau menggabungkannya? Nah, yang pertama adalah kita perlu pilih sel yang ingin kita gabungkan. Jadi di sini saya akan memilih sel A1, B1, A2, dan B2. Kemudian setelah saya pilih, kita pergi ke tab home dan alignment. Nah, di sini ada merge cells. Nah, kita tekan dan jadilah satu sel yang lebih besar. Inilah cara untuk menghubungkan atau menggabungkan sel satu dengan sel yang lainnya. Atau teman-teman juga bisa pakai yang merge and center. Nah, ini sebenarnya sama aja, yang membedakan kalau misalnya kita pakai merge and center itu dia langsung ke tengah. Oke, nah jadi sel yang lebih besar ini itu ada namanya teman-teman, yaitu range atau rentang. Jadi range itu adalah gabungan antara dua sel atau lebih. Jadi ini tuh merupakan gabungan dari beberapa sel. Nah, selanjutnya setelah kita tahu cara membuat range, saat ini kita bakal ngebikin tabel. Tabel 6 kali 5. Jadi maksudnya itu adalah kolomnya itu sampai F dan barisnya itu sampai baris yang kelima. Nah, caranya mudah. Tinggal teman-teman bikin atau tarik dari sini ke sini. Udah. Nah, terus habis itu kita ke font dan kita bikin ini, all borders. Dan jadilah tabel 6 kali 5. Jadi, kolomnya 6 dan barisnya 5. Selanjutnya, kita masuk ke proses atau cara menghitung pada Excel. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa pada Excel sendiri itu ada dua jenis rumus. Nah, yang pertama itu adalah rumus function dan yang kedua itu adalah rumus formula. Nah, perbedaannya apa sih? Jadi, rumus function atau fungsi itu adalah rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel sendiri. Contohnya gimana? Contohnya seperti sum, average, if, dan sebagainya. Sementara kalau misalnya rumus formula atau rumus pada umumnya yang manual, ya itu kita mengetik rumusnya itu secara manual dengan menggunakan operator perhitungan. Nah, operator perhitungan itu seperti apa? Nah, operator perhitungan itu adalah ini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, eksponensial atau perpangkatan serta persen. Gimana cara ngerjainnya? Ayo kita kerjain bareng-bareng. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu sheet yang khusus untuk melakukan operator perhitungan ini. Nah, di sini caranya adalah kita yang pertama penjumlahan ya. Nah, jadi kalau kita pakai operator perhitungan itu kan berarti kita pakai rumus manual atau rumus formula ya. Nah, pada penjumlahan kita klik ini D3, kemudian sama dengan klik B3 atau nilai 1 yang pertama, kemudian ditambah nilai 2 yang pertama, yaitu di C3. Kemudian kita enter. Nah, dapat deh hasilnya 5, yaitu 2 tambah 3. Nah, supaya mudah, nggak perlu manual satu-satu, kita tarik garis yang dari peta kecil ini ke bawah. Dan tada, semuanya sudah memiliki penjumlahannya. Oke, lanjut ke pengurangan. Mirip dengan penjumlahan tadi, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik atau kita pilih B3 dikurang C3. Enter. Nah, hasilnya minus 1. Kemudian kita
tarik sampai ke bawah. Oke, semuanya sudah memiliki hasil pengurangan. Kemudian selanjutnya adalah perkalian. Nah, pada Microsoft Excel, perkalian itu bentuknya atau rumusnya itu bukan silang ya teman-teman, tapi bintang berbentuk bintang seperti ini. Nah, jadi sama B3 bintang atau ini perkalian ya, perkalian atau dikali C3, kemudian enter. Nah, 6. Kemudian udah kita tarik ke bawah. Dan semua hasil perkaliannya langsung tertera. Kemudian ada pembagian. Nah, pembagian juga pada Microsoft Excel bukan titik 2 seperti pada umumnya, tapi pakai garis miring. Nah, sama caranya, sama dengan B3 garis miring C3. Nah, tinggal enter. Nah, di sini saya pakai format persen, tapi kalau enggak juga apa-apa. Di sini pakai koma. Nah, ini deh pembagiannya. Nanti kita bakalan bikin bentuk persennya di sini ya. Nah, pembagiannya ini kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Dan semuanya sudah langsung tertera. Nah, kemudian perpangkatan sama juga. Sama dengan kemudian masukkan nilainya. Kemudian ini simbolnya. Berarti kita cari simbol yang seperti itu. Nah, kemudian C3. Enter. Nah, ini perpangkatannya. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Dan inilah hasil perpangkatannya. Dan yang terakhir persen. Nah, persen itu sama dengan pembagian, tapi jadi per 100. Jadi, kita tinggal bikin sama bentuknya seperti pembagian. Jadi, kita tinggal bikin sama dengan nilai 1 dibagi nilai 2, enter. Nah, ini dia. Tapi kita ubah bentuknya ke dalam bentuk persen. Nah, seperti ini. Oke, terus kita bikin deh. Kita tarik ke bawah. Nah, ini deh hasil persennya. Nah, jadi begitu teman-teman. Cara untuk mencari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persen. Oke, baik teman-teman, itulah hal yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton.